Ini alhamdulillah diresmikan pada tanggal 1 Ramadan kemarin. Operasional resmi bisa digunakan di tanggal 1 Ramadan ini. Betul, untuk peresmiannya alhamdulillah Bapak Menhan berkenan untuk meresmikan masjid ini pada tanggal 17 Maret kemarin. Alhamdulillah sudah resmi Masjid Bintang Amin Angkasa. Bintang Amin Angkasa. Betul. Ya Pak ya. Waktu ada kunjungan wali kota Safari Ramadan, beliau juga menyampaikan ini salah satu masjid sebagai destinasi wisata di Batam, khususnya di Nongsa. Mungkin ini termasuk juga salah satu masjid terbesar di Kecamatan Nongsa gitu. Intinya ini masjid walaupun letaknya ada di Lanut sesuai arahan dari Komandan Lanut, ini memang diperuntukkan untuk kepentingan umum, untuk masyarakat sekitar. Monggo silakan jika ingin menggunakan masjid ini untuk beribadah. Selain itu memang salah satu letak strategisnya itu, Mas, ini posisinya dekat jalan raya. Iya, pas di pinggir jalan raya. Jadi musafir atau apa, mungkin sekalian mau ke sini, mau melaksanakan sholat, bisa. Ini juga ditunjang juga dekat dengan SPBU. Gitu. Terus di masjid ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas SPKLU, itu pengecasan mobil listrik, kendaraan listrik. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin supaya jamaah itu nyaman dan fasilitas juga mencukupi seperti itu. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Sahabat kita, kami seperti biasa menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang menginspirasi dan juga memotivasi tentunya di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Dan kali ini podcastnya Tamu Kita, kami berada di Masjid Bintang Amin Angkasa. Ini merupakan masjid terbaru yang ada di Batam yang baru saja diresmikan kemarin ini tanggal 17 Maret 2026. Nah, seperti apa kemegahan dan juga fasilitas yang ada di masjid ini? Ikuti liputan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sugianto ya Pak ya? Betul. Bapak izin dengan Bapak Sugianto selaku? Kami di sini sebagai selaku pengurus Masjid Bintang Amin Angkasa yang mengelola, sementara dapat amanah untuk mengelola masjid ini. Masjid ini Pak ya. Pak, kita ingin tahu lebih dalam terkait dengan masjid ini Pak ya. Oke, silakan. Kita berbincang di mana Pak? Di tengah aja ya Pak ya? Di tengah aja, nanti sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang masjid ini. Baik. Ini kemarin baru diresmikan pas kemarin ya Pak ya? Siap, ini alhamdulillah diresmikan pada tanggal 1 Ramadan kemarin. Di tahun operasional ya, untuk Pak, operasional resmi bisa digunakan di tanggal 1 Ramadan ini. Operasionalnya 1 Ramadan, tapi secara resmi peresmiannya kemarin tanggal 17 Maret. Betul. Untuk peresmiannya alhamdulillah Bapak Menhan berkenan untuk meresmikan masjid ini pada tanggal 17 Maret kemarin. Alhamdulillah sudah resmi Masjid Bintang Amin Angkasa. Bintang Amin Angkasa. Betul. Ya Pak ya. Pak, dari namanya dulu Pak, ini menarik.
Bintang Amin Angkasa. Ini dari mana Pak ininya? Terinspirasi mungkin dari salah satu donatur kita, Bapak Bintang, mungkin juga dengan mengambil kata angkasa karena masjid ini berdiri di Tanah Lanut, TNI Angkatan Udara. Nah, kita sebagai penjaga angkasa, gitu. Mungkin salah satu inspirasinya dari Aminnya? itu. Aminnya diambil dari mungkin dari keluarga Bapak. Dari keluarga ya Pak. Siap, donatur. Dari nama donaturnya Pak ya. Betul, Bintang, Pak, betul. Ya. Pak, ini juga desain dari masjid ini Pak, mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Siap. Seperti kita ketahui untuk desain masjid ini mungkin banyak didominasi warna putih. Ini terinspirasi dari Masjid Nabawi. Jadi cenderung di warna putih, desain-desain kaligrafinya terinspirasi dari Masjid Nabawi seperti itu. Dominan warna putih ya Pak ya. Baik, kita ada 2 lantai. Betul. Kapasitasnya Pak untuk jamaah berapa banyak? Alhamdulillah untuk masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah ini untuk kapasitas sekitar 900 orang. Terus di lantai 2 kurang lebih 600, jadi total keseluruhan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. 1.500 jamaah. Betul. Banyak juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak, ini kita peresmiannya kemarin. Nah, kita ingin juga tahu ini kemarin gimana proses dari pembangunannya ini Pak. Dimulai dari tahun berapa Pak? Baik, untuk pembangunan sendiri groundbreaking-nya dimulai pada tahun 2020, tepatnya di bulan September. Itu mulai peletakan pertama. Mungkin waktu pengerjaan lumayan agak lama ya, karena seperti kita ketahui tahun 2020 itu terjadi kasus COVID, itu salah satu sebagai hambatannya. Jadi untuk pelaksanaan belum bisa langsung maksimal. Tapi alhamdulillah setelah berjalan sekitar 5-6 tahun ini, kemarin 1 Ramadan sudah bisa digunakan dan diresmikan oleh Bapak Menhan tanggal 17 Maret kemarin, seperti itu, 2026. Hampir 6 tahun berarti ya Pak hampir ya? 6 tahun, 2020, betul. Baik Pak, mungkin selama hampir 6 tahun itu ada perubahan mungkin Pak dari desain atau apa-apa Pak dari bangunan ini? Secara desain, desainnya memang seperti ini? Siap, untuk secara desain umum memang masjid desain seperti ini. Seperti ini ya. Hanya mungkin ada beberapa perubahan-perubahan kecil, mungkin secara mungkin dirubah menjadi lebih baik, itu salah satu pertimbangannya. Jadi hanya perubahan-perubahan kecil saja. Baik. Pak, ini menarik ya Pak ya, bisa juga nanti orang umum masuk Pak untuk berwisata juga bisa Pak Betul, ya? Seperti kemarin waktu ada kunjungan wali kota Sapari Ramadan, beliau juga menyampaikan ini salah satu masjid sebagai destinasi wisata di Batam, khususnya di Nongsa. Mungkin ini termasuk juga salah satu masjid terbesar di Kecamatan Nongsa gitu. Intinya ini masjid walaupun letaknya ada di Lanut sesuai arahan dari Komandan Lanut, ini memang diperuntukkan untuk kepentingan umum, untuk masyarakat sekitar. Monggo silakan jika ingin menggunakan masjid ini untuk beribadah. Selain itu memang salah satu letak strategisnya itu Mas, ini posisinya dekat jalan raya. Iya, pas di pinggir jalan raya. Jadi musafir atau apa, mungkin sekalian mau ke sini, mau melaksanakan sholat, bisa. Ini juga ditunjang juga dekat dengan SPBU. Gitu. Terus di masjid ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas SPKLU, itu pengecasan mobil listrik, kendaraan listrik. Di mana posisinya? Ada di depan, di tempat depan parkiran, ya? betul, seperti itu. Untuk mobil listrik ya Pak ya? Betul, untuk mobil listrik. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin supaya jamaah itu nyaman dan fasilitas juga mencukupi seperti itu. Pak, dari awal Ramadan gimana respon dari masyarakat Batam, khususnya yang di Nongsa, ramai Pak? Alhamdulillah, ini untuk jamaahnya, untuk selama kegiatan ibadah mulai dari pertama dibuka sampai sekarang, alhamdulillah lumayan banyak. Mau sholat Jumat, sholat Taraweh, atau sholat 5 waktu lainnya, alhamdulillah untuk jamaahnya lumayan banyak, antusiasnya juga dari masyarakat sekitar juga banyak. Dan beberapa kali kami ngobrol dengan jamaah, ternyata bukan di sekitar sini aja Pak. Jadi ada yang dari Bengkong, Batam Center, dia tertarik pengen lihat masjid Bintang Amin Angkasa ini, pengen merasakan ibadah di sini. Alhamdulillah respon mereka juga positif. Kami juga ikut senang, intinya apa yang Komandan Lanut usahakan, mungkin dari donatur dan lain untuk membangun masjid ini bisa digunakan, bisa dirasakan oleh para jamaah seperti itu. Apa Pak dari mereka yang paling unik di sini?
Kalau dari pengunjung. Betul. Salah satu respon yang beliau-beliau sampaikan itu kalau tentang ibadah, kenyamanan ibadah. Di sini alhamdulillah untuk Sejuk ya Pak ya? Sejuk, Iya. betul sejuk. Kami juga ada imamnya yang suaranya juga enak didengar. Boleh tahu ini berarti imam apa pengurusnya dari Lanut semua? Untuk imam kami mengambil dari luar, mungkin dari kori luar supaya untuk meningkatkan kekusukan. Kalau suaranya dilantunkan enak, nah kan menambah kekusukan seperti itu. Selain itu respon mereka, masjid ini dibilang masjid yang cukup bagus lah, cukup megah lah gitu. Untuk di sini alhamdulillah responnya juga baik. Baik ya Pak ya. Gitu. Baik, tapi kalau untuk pengurusnya dari anggota Lanut sebenarnya. Betul, untuk pengurus karena ini letaknya di Lanut, dari Lanut, insya Allah karena ini juga baru dibentuk, kami juga tetap akan berkolaborasi dengan ulama-ulama sekitar, dengan ustadz sekitar. Intinya kami saling bekerja sama. Terutama kami juga menjalin hubungan dengan masjid-masjid sekitar juga. Kita saling sharing, mungkin saling membantu. Intinya kita sama-sama mensiarkan dakwah supaya semua dapat berjalan dengan baik. Baik, Pak Sugianto, ini tentunya harus ada pengembangan ke depannya ya Pak Betul, ya? betul. Kita tengok lahan-lahannya juga di samping kiri, kanan, Betul. di belakang. Ada apa-apa pengembangannya ke depan mungkin? Insya Allah untuk ke depan selain tadi sudah disiapkan SPKLU untuk pengencang listrik, insya Allah di sini akan dilengkapi juga dengan kantin. Kantin. Kantin Di akan sebelah mananya dibangun nanti? di depan sana kantin. Jadi terutama waktu sholat duhur atau apa yang akan sholat mungkin makan silahkan di itu. Terus selain itu masjid ini nanti juga bisa memfasilitasi seperti ijab kabul. Seperti itu kemarin sudah ada yang menanyakan itu yang dari Bengkong itu, Pak bisa nggak ijab kabul di sini? Monggo silahkan. Nikah di sini ya? Betul, pengen melaksanakan pernikahan di sini. Oh ada tempat yang khusus nanti? Akan dilaksanakan di sini, Oh, di untuk sini, ijab kabulnya ijab siap. kabulnya, oke. Betul seperti itu. Kemudian apa lagi Pak pengembangannya lagi? Pengembangan lagi mungkin terutama untuk fasilitas masjid coba kami akan lebih lengkapi lagi. Intinya supaya jamaah itu nyaman, betah, mereka dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk seperti itu. Baik, karena kita tengok dari lokasinya yang juga sangat strategis Sangat juga ya Pak strategis, ya. betul. Masih banyak juga lahan-lahan kosong, misalnya nanti ada pengembangan untuk hal-hal Betul, masalah. berkaitan dengan masjid ya Pak ya. Betul seperti itu. Baik Pak, mungkin apa bisa dihimbau masyarakat Batam atau Kepri untuk bisa datang ke sini Pak, selain untuk beribadah, untuk berwisata Siap. juga Pak. Oke. Boleh Pak? Oke, kami selaku pengurus ibadah di rumah ibadah ini Masjid Bintang Amin Angkasa, insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Kami buat sediakan masjid ini agar bisa digunakan dengan nyaman, yang datang juga bisa beribadah dengan nyaman, bisa dengan khusyuk, dan fasilitas-fasilitas seperti tempat parkir sudah disiapkan juga ada 2. Jadi nanti untuk pengunjung itu lebih nyaman untuk nggak mikir parkirnya seperti apa. Terus untuk kegiatan insya Allah ke depan ada pengajian-pengajian, jadi untuk syiar agama juga. Insya Allah ke depan juga akan dilengkapi dengan TPA untuk mendidik putra-putri, bahkan mungkin dewasa pun juga akan bisa untuk belajar Al-Quran di sini. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat sekitar masjid, silakan digunakan masjid ini. Walaupun letaknya di Lanut, sesuai arahan dari Komandan Lanut, masjid ini adalah milik umum, betul. Untuk masyarakat Batam pada umumnya silahkan, mungkin kalau sedang perjalanan mau mampir mau ibadah ini kami terbuka sepenuhnya seperti itu. Harapannya masjid ini selain sebagai tempat ibadah, sebagai tempat syiar dakwah juga bisa mengakomodasi atau melayani para jamaah yang akan beribadah seperti itu. Baik, ini semoga nanti bisa berkembang dan dari sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Amin, betul. Dan tentunya banyak nanti yang datang ke sini para jemaah Pak. Betul, betul. Pak Sugianto terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya Pak ya. Siap. Kita tunggu nanti perkembangan lainnya di Amin, sini, Pak. siap. Kami ucapkan terima kasih juga atas kunjungannya. Kami juga mohon doanya semoga ke depan ini masjid lebih maju lagi, lebih bisa melayani para jamaah. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Siap, ya Pak terima kasih. Sugianto. Siap. Pak izin nanti kami keliling ya Pak ya. Monggo, Lantai silakan. 2 mau ambil videonya ya Silakan, Pak ya. silakan, monggo. Baik. Siap. Dan demikian tadi sahabat kita perbincangan kami bersama dengan pengurus di Masjid Bintang Amin Angkasa. Dan tentunya terus simak
video-video kami tentunya di masjid ini kami akan mengeksplor seperti apa kemegahan yang ada di masjid ini. Sahabat kita, demikian liputan kami di podcastnya tamu kita di siang hari ini di Masjid Bintang Amin Angkasa. Dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang menginspirasi dan juga memotivasi. Saya Bidi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.